kebesaranmu sungguh besar Tuhan, sungguh besar. Kami memuji-Mu Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh besar. Aku sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh besar. Aku sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sedang berasa, sedang berdoa. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, yang setia hadir menyertai kami, bahkan secara istimewa Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk kami beribadah dalam acara peletakan penancapan tiang pertama aula GP Pemberitayan. Dengan kemurahan-Mu kami boleh bersama-sama menikmati kasih karunia-Mu yang melimpah-limpah
Engkau Allah kami yang sudah memulai pekerjaan di tempat ini. Engkau juga yang akan menyempurnakannya. Karena itu Bapa, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah penancapan tiang pertama ini di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita menyembah Tuhan, percaya, ku percaya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu serta percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, percaya kasih-Mu sedang percaya Tuhan, percaya, percaya firman-Mu yang terjadi melampaui segala pikiran Tuhan, segala pikiranku, percaya padamu. Katakan dengan iman, percaya, sungguh percaya Tuhan, percaya firman-Mu berkuasa atas hidup kami Tuhan, melampaui segala masalahku, masalahku, percaya padamu. Sidang jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita katakan dengan iman, ku percaya di saat ku tak mengerti Tuhan, percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, percaya kasih-Mu serta katakan dengan iman, percaya berkat-Mu, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu serta ku percaya dengan iman, percaya, percaya firman-Mu yang terjadi lampaui Tuhan, lampaui apa yang tidak pernah kami pikirkan dan kami bayangkan. Tuhan berikan yang terbaik dalam hidup kami. Percaya Tuhan, percaya, percaya
Hari turunkan kepala di hadirat Tuhan. Kami mengundang kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Kami perlu Engkau, Roh Kudus. Kami mengundang hadirat-Mu di tanah ini, Tuhan. Kumohon Tuhan, hadirat-Mu ada di sini. Darah Yesus mengalir di tanah ini. Darah Yesus bekerja di tanah ini. Terima kasih Tuhan. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau Tuhan, sangat perlu Engkau. Semua karena Engkau Tuhan. Roh Kudus selamat datang di sini. Kita nyanyikan dengan iman. Dia ada di tengah-tengah kita, memberkati kita. Roh Kudus selamat datang di sini. Roh Kudus selamat datang di sini. Maha kuasa Bapa pemurah bekasih, selamat datang di sini. Roh Kudus selamat datang di sini. Roh Kudus selamat datang di sini. Roh Kudus selamat datang di sini. Maha kuasa Bapa pemurah pengasih, selamat datang di sini. Nyanyikan dengan sungguh. Roh Kudus selamat datang di sini. Roh Kudus selamat datang di sini. Maha kuasa Bapa pemurah pengasih, selamat datang di sini. Kami tahu kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kalau kami berdiri di tanah ini Tuhan, semua karena rencana-Mu yang besar yang sedang Kau kerjakan di tempat ini. Kami tidak sanggup, kami tidak mampu Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa. Kami tidak dikenal orang. Orang juga tidak mau kenal kami. Tapi Tuhan mengenal kami. Aku mohon kemurahan-Mu ada di tengah-tengah kami pagi. Kami kembalikan semua hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Kalau Tuhan percayakan pekerjaan besar ini, itu karena Tuhan punya rencana bagi kami. Kami harus taat. Kami harus nurut Tuhan. Kuatkan iman kami, teguhkan iman kami. Roh Kudus pimpin kami sekecil apapun. Hamba-Mu tidak sanggup tanpa Engkau. Aku gak bisa tanpa Engkau. Orang tak kenal aku Tuhan. Siapapun tidak kenal aku. Tapi Engkau mengenal aku Tuhan. Terima kasih kalau kami berdiri bersama hamba-Mu dan umat-Mu di tempat ini Tuhan. Yang belum pernah kami impikan, yang belum pernah kami bayangkan Tuhan. Tapi Kau bawa kami ke sini untuk mengenapi rencana yang besar di akhir zaman.
Aku mohon kehadirat-Mu di tengah kami, mengurapi setiap tanah jengkal di tempat ini. Mengurapi setiap jengkal tanah di sini, Tuhan. Darah Yesus mengalir di seluruh tanah ini. Berkati kami siang hari ini, pimpin terus kami, Tuhan. Pimpin terus kami, Tuhan. Dan kami berjanji, semua untuk hormat kemuliaan-Mu, semua untuk keagungan-Mu. Bukan nama manusia yang dipuji, bukan nama organisasi yang dipuji, tapi nama Yesus yang dipuji di tengah-tengah tempat ini. Satukan hati kami, Tuhan, untuk bersama-sama mohon belas kasihan Tuhan dicurahkan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, berbicara kepada kami siang hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami siap mendengar tuntunan Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, buat pagi hari ini kita tidak pernah berpikir, kita tidak pernah mempunyai mimpi, kita tidak pernah bercita-cita, tapi semua karena tuntunan Tuhan. Tanah ini tidak pernah kami bayangkan bisa kita ada di tempat ini, bisa beribadah, karena adalah bagian rencana Tuhan. Saya hanya punya mimpi. Mimpi itu bahwa di akhir zaman, kata firman Tuhan, akan terjadi sebuah kegerakan besar. Di mana kegerakan besar itu, sebelum dia datang, di angkasa menjemput kita orang percaya, ada lawatan Tuhan yang besar, kebangkitan rohani yang besar, di mana jutaan orang, miliaran orang akan mengalami pertobatan yang massal. Dari hati kecil saya berpikir, Tuhan, kunjungi Tayan Tuhan. Kunjungi pulau kecil ini, supaya kami bisa melihat dan menyatakan kemuliaan-Mu bagi semua orang. Supaya gereja ini menjadi berkat bagi semua orang. Dan saya percaya, ada seorang hamba Tuhan, orang dari Singapura. Saya juga tidak kenal orangnya, tidak tahu orangnya. Tiba-tiba dia bernubuat tentang saya. Saya masih percaya nubuat itu masih terjadi sampai hari ini. Karena firman iya dan amin. Ketika saya didoakan, dia berkata begini Bapak Ibu, kamu memerlukan sebuah tanah, dan aku siapkan tanahnya. Dan kamu akan membangun sebuah gedung besar. Dan aku siapkan uangnya. Orang-orang kaya akan aku kirim memberkatimu. Saya gak habis pikir, tanah yang mana Tuhan? Aku tidak tahu. Saya pikir di tempat lain begitu Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi? Setelah saya beberapa bulan pulang, tiba-tiba kok terpikir membangun sebuah gedung. Tapi tanahnya di mana? Begitu. Dan akhirnya kakak, saya panggilnya kakak Maria Kian, dia kok seperti juga punya hal yang sama dalam hati saya. Dia berkata, Dek, saya punya tanah, nanti kayaknya kita buat apa untuk pekerjaan Tuhan. Akhirnya klop kita doakan. Singkat cerita, tanah itu sekarang kita ada. Karena apa? Tuhan sudah memulainya dengan baik dari awal. Mulainya dari sebuah kerinduan bagaimana akhir zaman akan membawa orang-orang datang ke rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kenapa ini dibangun? Ada hal-hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama tadi, kegerakan rohani segera terjadi. Gereja kita tidak muat menampung ribuan orang. Kebaktian tidak mungkin gereja kita. Sekarang kebaktian keempat kita sudah cukup luar biasa. Untuk menampung jauh lebih besar, kita harus juga punya kandang yang lebih besar. Untuk nampung yang lebih besar, kita harus punya iman yang lebih besar. Iman besar
tantangan besar itu sudah pasti mengikutinya. Tapi saya tahu sesuatu yang dimulai dari Tuhan pasti terjadi untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya yakin itu terjadi. Saudara-saudara, alasan kedua, kenapa kita bangun di tempat ini, Bapak Ibu? Ada satu ayat firman Tuhan yang menguatkan hati saya. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 16. Dikatakan begini, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Perhatikan, ada lagi padaku domba-domba lain. Itu. Domba lain itu akan digiring Tuhan kepada gembala, satu gembala. Domba-domba lain itu orang yang di luar kita, itu domba lain yang perlu kita jangkau. Tuhan akan kirim di kegerakan akhir zaman. Makanya kami berusaha setiap tahun berusaha meminta kemurahan Tuhan. Mengadakan KKR, Kebanggaan Rohani Kalimantan berdoa. Mungkin ada banyak orang berkata pesimis. Banyak orang berkata selalu menjas kami. Banyak orang berkata, ujung-ujungnya nanti ngambil gereja orang. Saya katakan kalau orang datang ke gerejaku, aku tanya kamu gereja mana? Balik ke gerejamu. Kalau bermasalah, hampiri pendetamu, selesaikan masalahmu dengan pendetamu itu. Kalau engkau tidak punya gereja, engkau domba lain, masuk ke kandang sini. Aku didik sampai engkau kenal Tuhan. Dan itu yang sering terjadi. Saya tidak mau Bapak Ibu. Saya buat KKR gereja lain kosong, saya tidak mau. Itu sangat menyakitkan hamba-hamba Tuhan yang lain. Tapi saya bekerja sama dengan gereja-gereja lain. Terutama gereja-gereja yang denominasi di luar gereja kita. Melalui PPHGTD. Saya bekerja sama. Orang-orang di sekitarmu bawa ke gereja. Bawa KKR. Supaya mereka mengenal Tuhan. Itulah domba lain yang harus kita tangkap. Kalau mereka bertobat, tidak mungkin dari kampungmu datang ke sini beribadah ke Tayan. Tidak mungkin. Itu panen gereja kamu. Itulah domba lain yang harus kita tangkap. Ayat inilah yang membuat saya untuk bermimpi besar. Bercita-cita besar. Membangun sesuatu yang betul-betul di luar kemampuan saya. Di luar kemampuan jemaat. Kita persiapkan kandang untuk domba-domba lain. Ini Pak. Ada orang bertanya, uangnya dari mana Pak? Tuhan yang kirim nanti. Saya tidak tahu uangnya dari mana, memang nggak ada duit. Pemerintah nggak ngasih, bukan nggak ngasih, belum ngasih. Karena proposal belum masuk. Saya nunggu Pak Pendeta Kristison kirim PDF-nya untuk bagaimana cari membuat proposal. Belum dikirim Pak, cepat dikirim Pak ya. Supaya aku ngikuti jejaknya Pak Pendeta ini. Wah, dapat berkat dari pemerintah cukup luar biasa. Baik. Selama ini bukan dari siapa-siapa Pak. Selama ini uang yang ada masuk 320 juta. Itu bukan dari orang Kristen Pak. Ada orang Kristen 10 juta Pak. Nggak tahu ibadahnya kemana itu orang. Nggak jelas Kristennya. Ada orang-orang yang digerakkan Tuhan. Ada orang-orang yang dipakai Tuhan di dalamnya. Dan saya bersyukur Tuhan pakai siapapun. Makanya kalau hari ini saya berani bersama jemaat, saya berani tancap tiang. Itu modal nekat dan modal iman. Jangan berpikir, wah di rekening sudah besar. Amin, saya aminkan kalau ngomong begitu. Memang sudah ada 10 miliar di rekening Pak. Senyumnya lain. Sudah ada 10 miliar Pak di rekening. Saya setiap hari kalau lewat di sini sendirian, saya selalu pandang di situ. Tuhan, terima kasih buat bangunan yang sudah jadi. Padahal masih rumput Pak. Terima kasih buat bangunan sudah jadi. Saudara-saudara, Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa gerakkan siapa saja. Saya percaya kalau kami melangkah dengan iman, kami memulai bersama Tuhan Yesus, mendirikan kandang domba-domba lain. Maka Alkitab berkata, itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku. Domba lain akan mendengarkan suara Tuhan. Melewati gereja Pulau Tayan.
Akan ada tuaian besar. Saya selalu berpikir optimis dalam pekerjaan Tuhan. Orang-orang di sekitar kita jangan berpikir sampai tua, sampai mati, dia tetap memeluk agama yang lama. Tidak. Satu kali kegerakan besar terjadi, satu pulau akan dimenangkan oleh Tuhan. Mungkin orang berkata, mana mungkin? Saya katakan, mungkin. Pasti terjadi. Alkitab berkata, di akhir zaman aku akan mencurahkan Rohku 2 kali lipat. Orang laki-laki akan bernubuat, perempuan akan bernubuat, Rohku akan bekerja, kepada orang tua dapat mimpi, teruna-teruna dapat penglihatan. Dan semua akan terjadi. Ini yang saya tangkap dari Tuhan. Hanya berjalan dengan iman, Pak saya. Kami berjemaat hanya berjalan dengan iman. Jemaat pun, maaf bicara, belum ambil bagian, baru 1 orang. Kenapa? Kami belum resmi ngomong. Lihat kanan kirimu, tanya, kapan kita korban? Khusus jemaat. Tuh. Saudara-saudara, kemarin habis kebaktian kedua, ada WA masuk. Bang, saya kasih nyumbang 4 dam pasir. Waduh, puji Tuhan. Ini mendung telapak tangan sudah kelihatan. Bentar lagi hujan. Beberapa minggu lalu ada berkata, Bang, saya kirim semen 1 dam truk. Saya kirim separuh dulu. Aku bilang separuh dulu dikirim. Itu bukan orang gereja. Mendung telapak tangan sudah terjadi. Kami hanya berjalan dengan iman. Dan kami hanya berdoa minta kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya 5 roti 2 ikan akan berlipat kali ganda, 12 bakul akan sisa. Ketika Nabi Elia ketemu janda Sarfat, apa yang ada padamu? Ini minyak terakhir dan roti paling terakhir. Sudah itu mati. Buatkan aku minuman, buatkan aku makanan. Apa yang terjadi? Dia bersedia melakukannya. Dari hal yang paling tidak ada pun dia buat. Dan apa yang terjadi? Kelimpahan betul-betul terjadi. Dan saya percaya kami belajar memberikan terbaik. Walaupun belum yang terbaik. Pak, Bu, tempat ini bukan hanya sekedar buat tempat mengumpulkan umat Tuhan. Tapi kami juga punya visi, Pak, untuk membangun rumah duka di tempat ini. Karena Pak, keluarga Kristen harus punya rumah duka. Rumah duka tidak bayar, gratis, tidak ribet sana sini, semua gratis. Kami juga pingin punya ambulan, Pak. Saya sedih, kemarin tuh saya nganter orang sakit, nangis hati saya, Pak. Orang itu jatuh, itu jemaat, Pak, jatuh. Saya pinjam ambulan ke rumah sakit. Memang prosedurnya sangat susah sekali. Pak, pasien harus dirawat di rumah sakit dulu, baru kami cari ambulan. Baru bisa keluarkan surat kasih ambulan, Pak. Kalau rumah pasien nggak dibawa ke sini, kami nggak bisa keluarkan ambulan, Pak. Ya udah, nggak usah banyak ngomong, saya pulang aja. Saya siapkan mobil saya masukkan, saya kasih tilam. Saya suruh ngangkat, bapak-bapak tolong angkat. Jemaat kita ini angkat. Ini bengkak, Pak, badannya, Pak. Ini lepas, engselnya lepas, Pak. Sepanjang jalan, dia teriak. Teriak sakit, oh pakai bahasa sakitnya. Anyong. Sakit sekali, Pak. Aduh, saya nangis, Tuhan. Gimana ini? Terbaring di situ sakit, kesakitan, tidak main-main. Coba ada ambulan. Saya berpikir sampai ke situ. Ambulan bukan hanya buat kita. Buat menolong orang-orang kampung yang tidak punya uang, kita harus tolong mereka. Itu kerinduan saya, Pak. Maka saya terjemahkan kepada jemaat, inilah yang akan kita buat. Rumah duka harus ada. Rumah duka gratis. Rumah duka nggak bayar. Rumah duka nggak bayar. Ambulan pun, kalau memang perlu dibantu gratis. Karena tidak semua orang punya duit, Pak. Dari situlah saya sering ngantar orang sakit. Bahkan saya pernah ngantar orang mati, Pak. Saya masuk serukam, doakan orang sakit. Terakhir kali dia bilang suaminya, Pak Pendeta tolong doakan. Ini istri saya sudah minta doa penyerahan. Oke, Bapak siap, dia dipanggil Tuhan. Siap, Pak. Oke, kita doa.
Setengah jam kemudian mati orangnya, Pak. Ketika mati, saya mau lewat Singkawang. Ditelepon lagi, Pak, bisa nggak bantu saya? Saya sewa ambulan 15 juta, Pak. Kami tidak punya uang, udah habis-habisan kami ini, Pak. Oke, saya pergi. Saya balik lagi dari Singkawang. Bapak Ibu tahu, jok mobil dibongkar. Itu mayat dibungkus pakai ini ya. Kantong mayat sudah nggak ada di rumah sakit. Saya tanya, ada kasur baru nggak yang ada plastiknya? Ada, bongkar plastiknya. Jadi formalin pakai spanduk segala baliho diubut-ubut langsung. Terakhir, kasih plastik dilakban, tidurin di mobil, Pak. Sepanjang malam saya nyetir. Karena Pak, orang itu sudah nggak banyak uang sama sekali. Itu yang membuat hati saya tergerakkan Tuhan. Untuk memulai pelayanan semacam ini. Supaya apa? Kita jadi berkat. Saya percaya Tuhan siapkan uangnya. Kalau Tuhan sudah kirim mendung telapak tangan, pasir, batu, segala macam, kita boplang segala macam, pasti Tuhan akan selesaikan. Ada orang terlalu pesimis menghadapi pekerjaan Tuhan. Saya belajar, Tuhan bisa buka jalan. Kalau Elia dikasih makan burung gagak, apalagi kita anak-anaknya. Pasti Tuhan siapkan, tidak mungkin tidak. Makanya Bapak Ibu, saya undang hari ini ke sini. Untuk bersatu hati dengan kami, bersatu hati dengan saya. Kita mohon belas kasihan Tuhan. Betapa berat, betapa besar pekerjaan ini. Saya hanya ingin melakukannya taat dengan Tuhan. Bisa dengan jemaat taat saja. Supaya apapun yang kita kerjakan, waktu kita pulang nanti, kita berdiri dan berkata, Tuhan, aku pulang. Kita dalam keadaan siap untuk pulang. Ketika kita pulang nanti, Tuhan, aku sudah mengerjakan apa yang kau lakukan. Yang ingin kau lakukan, aku siap pulang Tuhan. Ketika kita tidak malu menghadap Tuhan, karena mahkota sudah disiapkan oleh Tuhan. Ini Bang. Domba lain harus masuk dan mendengar tuntunan Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Supaya apa? Bisa dipersiapkan untuk pulang ke surga. Dan saya tahu ke depan ada banyak hal yang akan Tuhan kerjakan. Hari ini kita bersyukur sama Tuhan bahwa kemurahan Tuhan sudah terjadi, sedang mulai terjadi, sudah dimulai di tempat ini. Dan aku percaya ini bukan kebetulan, tapi bagian proyek besar rencana Tuhan yang ada di Pulau Tayan. Dan di Pulau Tayan inilah akan terjadi satu revival yang besar. Makanya gedung ini saya namakan Tayan Revival Center, Tayan Pusat Kegerakan. Awalnya saya berpikir saya ingin mengenang orang tua saya namakan Cion. Aula Cion. Aku berpikir, oh ini gak benar. Manusia yang ditinggikan, bukan Yesus yang ditinggikan. Tidak boleh ini. Saya namakan Tayan Revival Center. Tuhan kasih ide seperti di dalam roh saya. Makanya Bapak Ibu, hari ini hari yang bersejarah. Catat dengan baik. Tangan Tuhan akan bekerja di tempat ini. Dan akan memakai Bapak Ibu semua di tempat ini. Tuayan banyak, pekerjanya sedikit. Siapa pekerjanya? Jemaat dan kita semua pekerjanya. Supaya tuayan itu besar. Ada orang pernah bermimpi tentang tempat ini, Pak. Beberapa minggu lalu. Orang ini simpatisan gereja. Waktu dia ketemu saya beberapa minggu, dia belum mengerti kalau kita akan ada acara penancapan tiang. Tiba-tiba ibu ini datang kepada saya, nangis dia. Om, kemarin saya bermimpi 1 minggu lalu. Om berkhotbah di tempat yang sangat besar sekali. Baru kali ini ada pengumuman akan penancapan tiang. Dia nangis, saya tidak ngerti Om. Saya bilang terima kasih. Tuhan sudah kasih tanda kepada kamu. Dan itu menguatkan roh saya untuk berjalan terus. Jadi dengar umat Tuhan, ini Tuhan percayakan kepada kita. Ayo kerjasama, ayo bersatu hati. Lebih banyak pakai dengkulmu untuk berdoa dengan air mata yang mengalir. Pasti Tuhan gerakkan dari mana-mana orang datang untuk memberkati kita. Saya tidak ngerti dengan Pak Atom. Ini kalau bukan Tuhan tidak bisa Pak.
Pak Atong datang sama saya, Tuhan doakan Bang. Oke, saya doakan, selesai. Tuhan campur tangan dalam hidupmu. Apa yang bisa saya bantu, Bang? Aku ini punya mimpi seperti ini. Oke Bang, saya akan bantu semua Bang. Melalui Pak Atong, banyak orang di jamaah Tuhan membantu tempat ini. Kawan-kawan dia orang belum bertobat Pak. Makanya hari ini saya bilang, datang ke sini supaya melihat Tuhan bekerja di tempat ini. Makasih Pak Atong. Tuhan berkati. Saudara-saudara, Tuhan bisa pakai siapa saja. Saya tidak pernah berpikir ketemu Pak Atong. Nggak pernah berpikir bangun barang ini. Tapi Alkitab berkata, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, tidak pernah kau pikirkan, tidak pernah kau dengar, akan diberikan kepada kau yang mengasihi dia. Kita mulai dengan Tuhan. Dan kita akhiri semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Katakan kanan kirimu jemaat, engkau harus siap melayani Tuhan. Ulangi lagi, engkau harus siap melayani Tuhan. Dan berkorban untuk Tuhan. Yang terakhir ini yang lain. Baik Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Kau turun tangan. Aku percaya Tuhanku. Nanti saya minta pendeta Victor Emmanuel untuk berdoa syafaat buat kita semua. Berkatiku tiada yang ya Tuhan Yesus. Haleluya. Seluruh doaku tiada yang jaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, ajaib Tuhan yang Kau turun tangan memberkati. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkati. Kau turun tangan memberkatiku. Ini pernyataan dari hati kami kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sanggup Tuhan memulihkan keberadaan hidup kami, hamba-hamba Tuhan. Engkau sanggup memulihkan keberadaan kami, umat Tuhan, jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Kami percaya Tuhan kepadamu, Engkau sanggup memberkati hamba-hambamu, gereja-gerejamu ya Tuhan. Kami percaya tidak ada yang seperti Engkau. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah perkataan kebenaran-Mu. Firman-Mu yang keluar dari mulut-Mu tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Kami akan melihat, kami akan mendengar, kami akan menyaksikan, akan banyak domba-domba lain akan datang kepada Tuhan. Mereka akan menjadi percaya, mereka akan menjadi mengaku dengan mulut mereka bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya kegerakan akhir zaman akan terjadi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak. Oleh sebab itu
kami menopang, kami mendukung apa yang Tuhan taruh di dalam hati hamba-Mu Pak Pendeta Anjar, yang membangun tempat ini, tempat yang besar untuk mempersiapkan buaya di akhir zaman ini ya Tuhan, yang akan terjadi. Kami percaya mereka memulai bersama dengan Tuhan, mereka akan mengakhiri bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua dana yang diperlukan Tuhan akan mencukupkan. Amin. Tuhan, kami yakin percaya mujizat pasti terjadi di tempat ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapak terima kasih. Dan biarlah semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Kami akan mendengar, kami akan menyaksikan kegerakan terjadi di tempat ini. Akan terdengar puji-pujian, Amin. penyembahan bagi Tuhan. Amin. Banyak orang akan Amin. berseru kepada Tuhan. Setiap lutut bertekuk sujud di hadapan-Mu. Semua tidak mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka di tempat ini. Bapak terima kasih. Kami mengucap syukur Engkau memberkati tim panitia yang sudah dibentuk supaya boleh bekerja sama dengan baik di dalam nama Yesus Tuhan. Saling menopang, saling mendukung, saling menguatkan di dalam nama Yesus sampai mereka bekerja sama dengan baik menyelesaikan pekerjaan yang ada di tempat ini. Bapak terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Kesempatan saat ini kami mau berdoa secara khusus buat Kecamatan Tayang Hilir, di mana gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan boleh ada. Kami minta biarlah Tuhan Engkau nyatakan kuasa-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu bagi Kecamatan Tayang ini atau di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang ada, supaya kami boleh bergandengan tangan, kami boleh sehati, sepikir, seia, sekata di dalam Engkau. Kami saling menopang, saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lainnya Tuhan, di dalam nama Yesus. Bapak terima kasih supaya kehendak-Mu, rencana-Mu boleh jadi atas Kecamatan Tayang Hilir ya Tuhan. Berkati pemerintahannya, mulai dari camat, kepala desa, kepala dusun, sampai tingkat RT. Tuhan berkati. Berikan mereka roh yang takut akan Tuhan di dalam menjalankan tugas tanggung jawab yang diembannya Tuhan, supaya membawa kemajuan, kemakmuran bagi Kecamatan Tayang Hilir. Bahkan kami berdoa buat Kabupaten Sanggau, berkati Bapak Bupati dan Wakil Bupati kami. Tuhan mengurapi mereka, berikan mereka roh yang takut akan Tuhan, supaya mereka mengambil kebijakan yang memihak kepada masyarakat, membawa kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan bagi Kota Sanggau ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat Gubernur kami Kalimantan Barat, Tuhan berkati juga. Tuhan, biarlah Engkau melawat mereka, berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, berikan mereka ya Tuhan hati yang adil, jujur ya Tuhan, di dalam menjalankan tugas tanggung jawab untuk membangun Provinsi Kalimantan Barat ini, membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi ya Tuhan, lebih maju lagi Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih. Saat ini kami berdoa secara khusus untuk pemerintahan pusat, yaitu mulai dari Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Tuhan. Kami berdoa, Tuhan taruh di dalam hati mereka hati yang takut dan gentar kepada Tuhan, supaya mereka boleh menjalankan tugas yang dipercayakan dengan baik, membawa kemajuan, membawa perubahan bagi seluruh rakyat Indonesia ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami minta kepada. Bahkan secara khusus kami berdoa, lawatan Tuhan terjadi atas bangsa ini, kegerakan Tuhan boleh terjadi atas bangsa ini. Setiap suku, kaum, bangsa dan bahasa yang ada di bangsa ini dilawat oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Itu kerendahan kami gereja-Mu Tuhan, itu kerendahan kami orang-orang percaya yang ada di bangsa ini. Oleh sebab itu kami berdoa berseru di hadapan-Mu Tuhan, lawatlah bangsa kami, pulihkanlah bangsa kami, berkatilah bangsa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kami akan mendengar, kami akan melihat, kami akan menyaksikan sesuatu yang besar terjadi atas bangsa kami. Kami percaya, kami katakan itu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapak terima kasih. Kami mengucap syukur kepada berkati semua kami yang hadir pada siang hari ini. Jemaat Tuhan, para pengerja majelis, hamba-hamba Tuhan, berkati kami semua. Biarlah Tuhan terus mengurapi kami, Tuhan terus pakai kami, berikan kami hati yang taat, hati yang setia, terus maju di dalam melayani Tuhan. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan masuk dalam upacara penancapan tiang. Nanti ada beberapa nama yang saya
penancapan. Namun sebelum kita melihat penancapan tiang pertama untuk pembangunan aula ini, kita akan menaikkan pujian penyembahan, penyertaan-Mu Tuhan yang sempurna dalam hidupku. Semua adalah karena anugerah-Mu. mendampingi Bapak Ibu Sidang Gembala GP Britaya. Di hadirat-Mu Tuhan, pagi hari ini, aku mohon kemurahan Tuhan dan campur tangan Tuhan. Kuduskan seluruh tanah ini dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Segala apapun yang pernah dilempar di tanah ini persengketaan, kutukan apapun, aku cabut, aku batalkan di dalam nama Yesus.
Tanah ini adalah tanah milik Tuhan, disucikan, dikuduskan, dan akan dibangun untuk pekerjaan proyeknya Tuhan yang perkasa. Aku percaya di hadirat-Mu Tuhan, kami hanya taat, kami hanya ingin melakukan seperti Abraham taat dan melangkah. Demikianlah kami Tuhan. Biarlah melalui penencapan yang pertama, aku urapi dengan minyak atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam Kristus. Biarlah tempat ini menjadi kemuliaan akan nama-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang. Domba-domba lain akan mengalami kemenangan perjumpaan dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semua diaken GPM Beritayan. Oke, foto. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang hidup. Letakkan yang pertama. Diaken GPM Beritayan, silakan bersama-sama memegang satu tumpukan semen yang sudah disediakan. Bapak Seko, Bapak Ako, Bapak Wendy, dan Bapak Stefanus, silakan bersama-sama untuk maju ke depan. Bapak Ako, Bapak Ako, Bapak Wendy, dan Bapak Stefanus. Saya ulangi, Bapak Ako dari Pontianak, Bapak Ako dari Batam, Bapak Wendy, dan Bapak Stefanus. Silakan bersama-sama. Perwakilan Sinode dan Klasis, Bapak Pendeta Kristison, Bapak Pendeta Baginda. Baik, Bapak Ibu, kita mulai pembangunan gedung gereja, gedung aula GPMRI yang ada di tempat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hamba-hamba Tuhan yang ada di GPM Beritayan dan hamba-hamba Tuhan yang ada di sekitarnya. Bapak Pendeta yang Rantu, Bapak Pendeta Kuntoro, Bapak Pendeta Juminius, Bapak Pendeta Victor Immanuel, Bapak Pendeta Sadarma, Bapak Pendeta Martin Legi, Bapak Pendeta Udin, Bapak Pendeta Ajon, Bapak Pendeta Sita. Jika ada Pak Pendeta berada di tempat ini, tapi tidak namanya saya sebutkan karena terlewatkan, silakan maju ke depan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sesungguhnya sudah memulai pekerjaan besar di tempat ini dan Tuhan terus bekerja dan pasti menyelesaikannya. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus, pembangunan ini dimulai. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih. Tuhan berkati. Dan saya aminkan semua jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Sebelum nanti ada doa berkat sekaligus sambutan dari Wakil Sinode, saya banyak mengucapkan terima kasih yang luar biasa sekali kepada jemaat-jemaat yang sangat setia mendukung saya, mendukung pekerjaan Tuhan di sini. Dan saya percaya kita akan bekerja keras terus bersama-sama sampai Tuhan Yesus datang menyebut kita pulang ke surga. Dan hanya satu kata, semua karena Tuhan, bukan karena kita. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Kembali Bapak Ibu sidang jemaat, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri seluruh ibadah kita dengan doa berkat dari Bapak Kristus. Puji Allah Bapa Putra. Puji Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena cinta kasih Tuhan yang begitu besar dan ajaib, yang senantiasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami sebagai orang yang telah Tuhan pilih untuk melayani-Mu, untuk percaya kepadamu, tetapi juga kami adalah orang-orang yang penuh dengan segala keterbatasan. Namun demikian kami bersyukur karena dalam segala kekurangan dan keterbatasan kami, Engkau berjanji bahwa Engkau akan selalu menolong dan memberikan berkat atas kami semua. Pada saat ini sekali lagi kami bersyukur untuk upacara ibadah peletakan batu pertama, pembangunan aula yang ada di tempat ini sudah dapat terlaksana dengan baik. Dan mulai hari ini kami percaya berkat Tuhan akan tercurah di tempat ini. Amin. Baik dengan biaya maupun jiwa-jiwa yang akan dibawa kepada Kristus. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Teruslah menjadi saksi dan berkat dari Yesus Kristus kepada dunia ini, serta terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa, pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus memberkati kita sekalian, mulai dari saat ini sampai Ia datang kembali. Amin. Kita naikkan. Silakan duduk dan bersaat teduh. Shalom. Selamat siang untuk kita semua. Ya, puji Tuhan, hari ini kita bersyukur berada di tempat ini. Beberapa minggu yang lalu memang Pak Pendeta Anjar menghubungi saya, katakan hari ini kita akan ada kegiatan ini untuk peletakan batu pertama pembangunan aula di tempat ini. Sebenarnya saya sudah mengetahui cukup lama rencana ini.
Saya pikir beberapa tahun lalu Pak ya, ini di jemaat ini sudah sering menyampaikan pokok doa ini. Dan kalau saya dengar dalam awal mereka sampaikan memang pembangunan itu cukup besar. Bukan hanya besar gedungnya, tetapi juga dana yang diperlukan itu sangat besar. Nah, sampai akhirnya beberapa bulan yang lalu Pak Pendeta Anjar datang ke Sanggau dan berbicara kepada saya mau bertemu dengan seseorang untuk membicarakan bagaimana kira-kira membuat desain untuk bangunan ini. Nah, puji Tuhan kebetulan kita di Sanggau itu ada jemaat gitu kan, ada jemaat yang memang biasa menangani pembangunan. Akhirnya kita bertemu dan berbicara bersama-sama sehingga akhirnya jadilah itu rencana untuk pembangunan itu, gambarnya itu sudah jadi. Dan setelah gambar itu jadi, maka Pak Pendeta Anjar bersama dengan pengurus jemaat di tempat ini merencanakan untuk peletakan batu pertama pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, memang saya tahu ya, bahwa di tempat ini sudah berapa tahun ya dilaksanakan kegiatan KKR Pak ya. Sudah 6 tahun. Dan yang hadir itu ribuan orang. Saya banyak mengikuti kegiatan-kegiatan yang besar. Tapi umumnya kegiatan-kegiatan yang besar seperti KKR itu untuk mendatangkan ribuan orang itu ditangani kalau tidak satu lembaga yang besar tentu saja adalah oleh gabungan kegiatan atau gabungan organisasi gereja. Nah, tapi bagi saya yang sedikit unik di Tayan itu, pelaksanaan ini awalnya itu dimulai hanya oleh GPM Tayan sendiri. Itu bagi saya luar biasa. Ya, satu gereja yang ada di pulau, ya di pulau yang saya nggak tahu berapa luas pulau ini, tapi kita semua tahu ini bukan pulau yang besar gitu kan, dan tiap tahun juga sering tenggelam begitu kan. Tapi dari tempat ini kita bisa melaksanakan, mengumpulkan orang begitu banyak untuk menerima berkat melalui pelayanan di tempat ini. Nah, bagi saya itu sesuatu yang perlu kita renungkan. Nah, karena tanpa ada keterlibatan dari Tuhan, saya kira tidak mudah untuk melaksanakan hal itu. Apalagi ini dilaksanakan bukan hanya satu kali. Kalau hanya satu kali melaksanakan mungkin bisa. Ini setiap tahun, akhirnya saya lihat itu di GPM Tayan menjadi semacam agenda rutin yang mereka laksanakan. Dan dari tahun ke tahun itu terus bertambah. Nah, melihat situasi yang seperti itu, tadi Pak Pendeta sudah menyampaikan kepada kita pada saat menyampaikan renungan, bahwa kerinduan hati kita ada banyak orang diberkati oleh Tuhan. Sehingga dibangunlah tempat ini, yang tentu harapan kita melalui tempat ini akan ada lebih banyak lagi orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan kegiatan-kegiatan itu menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih besar. Nah, kami bersyukur, kita bersyukur akhirnya sampai pada hari ini kita menggandeng juga organisasi-organisasi Kristen lain selain gereja kita tentu saja Pak ya, tapi melibatkan teman-teman dari PPHTGD dan mungkin dari organisasi gereja lain juga yang ada di sekitar Tayan ini. Karena itu kami sangat berterima kasih Pak Victor untuk dukungan dari PPHTGD, dan tentu juga kita sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah setempat, baik Kecamatan Tayan Hilir ini, desa yang ada di sini, maupun juga tentu nanti lebih luas lagi kepada kabupaten kita. Nah, karena kita tidak dapat bekerja sendiri, kita harus bekerja sama supaya kita dapat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Selain itu, tentu kami sangat berterima kasih atas nama Sinode untuk perhatian dan pengertian dari rekan-rekan gereja-gereja yang ada di sekitar Tayan.
dan juga pribadi-pribadi yang sudah mendukung sampai pada saat ini. Nah, kiranya apa yang Bapak Ibu sudah lakukan dan buat bersama dengan GP Meritayan itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, bukan hanya di Tayan ini, tapi juga sampai ke daerah-daerah yang lain. Karena kita tahu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu bukan hanya untuk masyarakat di Pulau Tayan, tapi desa-desa yang ada di wilayah kecamatan lain. Nah, kita senang kalau melalui hidup kita dapat menjadi berkat untuk orang lain. Memang Bapak Ibu, menjadi berkat bagi orang lain itu ada dua. Pertama, ada orang yang tahu, ya, ada orang yang tahu. Saya tahu yang menjadi berkat, yang memberkati, yang menolong saya ini siapa? Orang-orang yang saya kenal. Saya tahu orang ini, oh dia ada menolong saya. Tapi ada orang yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, sama sekali tidak tahu kita. Saya sering kali mengalami hal seperti itu. Saya tidak kenal, saya tidak tahu. Orang yang memberikan berkat atau memberkati saya, menolong saya, membantu saya tidak pernah tahu. Ada orang yang seperti itu. Tapi siapapun, baik orang yang kita ketahui maupun orang yang tidak kita ketahui, semua orang itu adalah orang yang berjasa dan dipakai oleh Tuhan. Ya, tidak ada keberhasilan yang kita dapat itu tanpa ada dukungan orang lain, baik orang yang kita ketahui maupun orang yang tidak ketahui, tidak kita kenal. Nah, selamat untuk Pak Pendeta Anjar bersama Majelis Jemaat GP Meritayan, tentu kita mendukung. Nah, saya disampaikan pada waktu Pak Pendeta Anjar menyampaikan pertama kali kepada saya mewakili sinode katanya. Akhirnya saya ya WA ke pengurus sinode, jadi jangan sampai nanti mereka lihat Pak Kris mewakili kita, kapan kita tunjuk dia, begitu kan. Akhirnya saya hubungi Pak Pendeta Hardi, saya hubungi Pak Pendeta Nikanor, saya kasih tahu mereka. Mereka katakan silakan Pak, karena Bapak ada di Kalbar memang untuk perwakilan kita. Nah, puji Tuhan, artinya dari situ sinode juga memberikan restu, memberikan dukungan kepada kita untuk pelaksanaan pembangunan ini. Dan saya sedikit juga menceritakan kepada mereka tentang kegiatan-kegiatan yang ada di Tayan ini. Kiranya Tuhan akan memberkati. Dan sekali lagi untuk Bapak Ibu yang mohon maaf kalau saya sebutkan bukan sebagai anggota jemaat GP Meritayan, tapi yang sudah berkontribusi sampai pada hari ini. Kami akan mendoakan dan terus mendoakan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dalam segala hal yang Bapak Ibu alami, baik itu usaha, pekerjaannya, terus Tuhan berkati dan Tuhan memakai Bapak Ibu untuk menjadi berkat, bukan hanya di Tayan, tapi di mana-mana. Nah, karena itu untuk jemaat, kami sangat berharap kita dapat bekerja sama. Nah, ini selalu saya ingatkan pada waktu ada kegiatan atau proyek-proyek besar seperti ini. Bapak Ibu, iblis selalu tidak suka kalau kita dapat berhasil dalam pelayanan. Karena itu dalam segala kesempatan, iblis selalu memanfaatkan untuk membuat suasana tidak nyaman dengan berbagai cara. Apalagi pekerjaan-pekerjaan besar seperti ini yang ada kaitannya dengan masalah keuangan. Iblis sangat gencar untuk mengganggu kita dalam hal seperti ini. Karena ada beberapa yang saya tahu kegiatan-kegiatan pembangunan proyek, kegiatan-kegiatan rohani yang akhirnya bukan menjadi berkat, sebab di dalam kegiatan itu justru terjadi kecurigaan satu dengan yang lain mencurigai, yang satu mencurigai. Akhirnya kita ingin menjadi berkat, menjadi tidak menjadi berkat. Dan kegiatan pelayanan itu akhirnya bukan untuk tujuan seperti yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tapi saya percaya, di mana ada kesehatian, di mana ada persatuan, di mana ada saling pengertian antara satu dengan yang lain di dalam kehidupan persekutuan, maka berkat Tuhan pasti akan diberikan di situ. Amin. Jadi jangan berikan kesempatan kepada iblis
untuk membuat suasana kita menjadi tidak nyaman sehingga pembangunan yang kita rencanakan itu tidak terkendal. Ini bukan hanya untuk jemaat, tapi untuk kita semua ya, untuk GPMRI secara keseluruhan. Kita percaya kawan-kawan yang ada di sini akan dapat melaksanakan pembangunan ini dengan dukungan kita. Sekali lagi selamat untuk jemaat, untuk Pak Pendeta Anjar bersama majelis. Tuhan memberkati, dan juga tentu selamat untuk beberapa bapak-bapak yang sudah menjadi donatur sampai saat ini ya. Selamat Bapak Ibu, inilah yang sudah kita buat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Demikian yang saya dapat sampaikan. Selamat siang, Shalom. Kata sambutan yang kedua diwakili oleh Klasis 1 kepada Bapak Baginda. Waktu dan tempat saya berikan. Salam. Yang saya hormati yang mewakili sinode Bapak Pendeta Krisison, yang saya hormati Pak Pendeta Anjar bersama Diaken dan jemaat GPMRI, rekan-rekan hamba Tuhan baik GPMRI maupun yang bukan GPMRI, tetapi kita satu di dalam Kristus, sama-sama melayani Tuhan yang saya hormati. Pertama, puji syukur kepada Tuhan karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita bersama-sama boleh dikaruniakan iman yang besar oleh Tuhan. Khusus kepada GPMRI Tayan, dan kita dukung di dalam doa kiranya pembangunan ini boleh berjalan dengan baik. Dan saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Perkara ringan di mata Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dan memberkati umatnya. Nah, karena itu biarlah kita dengan hati yang bersyukur dan penuh pujian dan sukacita, mari kita mendukung pembangunan ini dengan sepenuh hati, dengan sukacita. Biarlah Tuhan dipermuliakan melalui semuanya ini. Atas nama Klasis GPMRI Kalimantan Barat 1, ini merupakan satu anugerah Tuhan yang besar yang Tuhan anugerahkan kepada kita bersama. Dan ini adalah milik kita bersama, warga kerajaan Allah, untuk kemuliaan Allah kita. Tepuk tangan untuk Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Biarlah melalui semuanya ini kita menikmati damai sejahtera Tuhan yang melimpah-limpah. Kita melayani Tuhan dengan sukacita, dengan kuasa Tuhan yang bekerja dalam kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kata sambutan yang ketiga dari keluarga besar Ibu Maria Akian. Waktu dan tempat saya berikan. Shalom. Bapak Pendeta Kristison yang saya hormati, yang mewakili Sinode, dan Bapak Gembala Sidang, Ibu Gembala Senior, Ibu Gembala kami yang saya hormati, juga semua pendeta yang ada di Tayan di tempat ini yang saya hormati, juga semua jemaat yang saya kasihi. Baik, saya akan mewakili keluarga kami. Ini satu kesaksian buat menguatkan kita. Pertama, mungkin tadi Bapak Gembala sudah menceritakan tentang tanah ini. Pernah kami dua keluarga, dengan keluarga Bapak Gembala dengan keluarga kami, kebetulan Bapak Gembala main di rumah kami. Waktu itu kami punya cita-cita, hanya cerita. Bapak Gembala bilang begini, kita jemaatnya sudah
ramai, sudah 4 kali kita ibadah. Kadang-kadang kita kewalahannya kalau ada acara, kita cari tempat. Kadang kita ada musim hujan. Gimana kita ini? Memang kami punya cita-cita. Saya melihat Bapak Gembala bersama keluarga antusias. Kami juga gabung karena ini pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Baru rencana 1 minggu kemudian, ini tanah ini, lucunya pemiliknya itu tidak mau jual dengan orang lain, hanya mau jual dengan keturunan Bapak Cion. Dia lalu mungkinlah ada ketemu Pak Stefanus, mungkin mereka tidak berminat. Terus dia cari ke saya, dia ke Ulu, dia bilang, ibu mau beli tanah enggak? Saya bilang, di mana letaknya? Di belakang itu SMK itu, bertepatan dengan satu komplek. Saya senyum-senyum, untuk apa saya? Aku bilang. Lalu saya ingat, endakkah ini memang tuntunan Tuhan? Baru 1 minggu kita bicarakan, hari ini ada yang dia datang menawarkan diri. Lalu saya telepon, Pak Gembala, aku bilang ini ada yang nawar tanah, ini lokasinya di sini-sini. Coba cek berapa besar. Oh, kayaknya cukup Kak, katanya. Ini saya bilang bukan kebetulan, ini rencana Tuhan. Lalu dari mana duitnya? Lucu kan? Kata Bapak Gembala, kita enggak punya duit Kak. Kalau kakak punya duit, kakak talangi. Oke lah, saya bilang. Kalau begitu, karena ini pekerjaan Tuhan. Saya pikir kalau ini bukan tuntunan Tuhan, enggak mungkin orang. Baru 1 minggu kita bicarakan, sudah ada orang nawarkan tanah. Lalu saya panggil anak-anak saya. Ini pekerjaan Tuhan. Dari awal kita juga sepakat, karena kita senang melihat berkembang jemaat. Dulu saya ikut Bapak ya 1 kali ibadah, ini di tingkat 2 kali, ini bahkan 4 kali. Ini saya sebagai majelis ya, sebagai pelayan Tuhan, saya kalau melihat jemaat ramai, saya tidak mikir apa-apa. Saya senang sekali, saya bahagia. Saya selalu ngomong dengan Bapak Gembala, Pak, kalau saya lihat jemaatku ramai-ramai, senang hati saya. Nah, itulah Kak, punya hati pelayanan. Ini Tuhan kasih saya. Saya panggil anak-anak saya. Malam ini saya punya anak laki-laki 2. Waktu itu belum ada menantu 1. Jadi 1 menantu 2 anak. Saya panggil mereka malam-malam. Ini saya juga puji Tuhan. Menantu saya pergi cek sisa almarhum punya bank, masih ada 300. Lalu saya bilang, Nita, kamu pergi ngambil ya. Kita ngambil untuk beli tanah ini. Terus saya mama ya berdoa, kayaknya Tuhan gerakkan hati kita untuk menyumbangkan tanah ini, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Anak saya semuanya setuju, Mak. Ini juga saya pikir, saya sudah bilang sama anak, kalau mama berbuat hari ini bukan untuk mama, tapi untuk kalian-kalian, untuk keturunan saya, untuk anak saya, untuk cucu saya. Saya kemarin firman Tuhan lewat hamba Tuhan, gembala kami, menyampaikan tentang perjanjian Tuhan. Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Kalau awal mulanya kita berbuat untuk Tuhan, Tuhan sudah catat. Bahkan janjinya dia akan genapi pada akhirnya.
Saya juga pernah di nubuatan. Saya kaget waktu itu. Ibu duduk di belakang itu. Dia bilang, sekarang apa yang ibu lakukan itu semua sudah benar. Sudah berkenan di hadapan Tuhan. Ibu terus ya berjalan bersama Tuhan. Mendukung pelayanan di tempat ini. Mendukung Bapak Gembalamu bekerja untuk melayani di jemaat ini. Jadi saya tuh merasa sudah nubuatan, apakah benar Tuhan? Lalu nubuatannya bilang begini, ini bukan sekarang ibu, karena ibu sudah tabur dari dulu. Saya juga lupa apa yang saya tabur. Sekarang Tuhan genapi apa yang ibu minta dengan Tuhan. Tuhan akan memberi. Itulah janjinya Tuhan. Nah, saya harap ini proyeknya Tuhan, pekerjaan Tuhan. Marilah kita jemaat GPM Britayan, kita bersatu hati, bergandeng tangan, bekerja untuk Tuhan. Apa yang bisa kita buat, buatlah untuk Tuhan. Inilah yang Tuhan mau. Taat dan berjalan dan melangkah dengan iman. Itu yang kita harus pegang. Inilah yang saya bisa sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, sebelum akhir acara ini, udah jam berapa ini? Jam berapa Pak Pendeta Victor? Oh belum. Bentar lagi, makan udah siap Pak. Ada ular di sana. Pak Kristian makan ular nanti. Bapak Ibu, saya bangga, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa rangkaian cerita yang tadi disampaikan oleh Ibu Maria Tian itu adalah semua rencana Tuhan yang sama sekali saya tidak paham, tidak mengerti sebelumnya. Tapi semua dirangkai tepat, semua tepat, semua dan tepat pada waktunya. Jadi di momen yang indah ini saya minta keluarga dari Bu Maria akan silakan maju, termasuk Pak Patong silakan maju sebentar ke depan bersama saya. Anak menantu kalau ada cucunya sekalian dibawa ke sini. Ini saya lupa tadi tambah sedikit. Untuk adik saya, ini adik buntut saya, adik bungsu. Kami merasa kami diberkati ya. Bukan masalah uang. Tapi saya tidak mau lewatkan adik tidak diberkati. Saya bawa dia, saya bilang ini ada pekerjaan Tuhan. Kita harus ambil biar keturunan kita apa ke depan hidup kita akan seharap Tuhan. Maka saya bawa keluarga saya untuk melayani Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan dengan keluarga kami. Oke Bapak Ibu, inilah orang yang awal-awal Tuhan pakai untuk membuka pekerjaan Tuhan yang besar di tempat ini. Dan kita akan doakan melalui Pak Tong, mungkin Bapak kata ada. Ya. Melalui keluarga besar inilah Tuhan menaruh satu kepercayaan berkat. Dan sekarang yang kita lihat ini Tuhan memakai mereka. Dan selanjutnya Bapak Ibu, juga Tuhan akan memakai Bapak Ibu semua untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Oke, terima kasih banyak. Tuhan berkati. Makasih banyak. Biar Tuhan menyiapkan mahkota kita di surga. Dan saya tidak bisa bilang apa-apa.
semua karena Tuhan. Semua karena rencana Tuhan yang besar. Dan terima kasih juga buat mama saya. Dia selalu berdoa buat saya. Buat mama, makasih mak, terus berdoa buat saya. Dan saya punya dua pendoa sama, mama mertua dan mama saya secara pribadi. Mama saya belum pernah aku ceritakan mau bangun ini, tapi beberapa dulu cerita sama saya. Dia bermimpi, aku melihat kamu menabur tanaman itu tumbuh sekali. Itu di sebuah gedung yang sangat besar sekali. Mama saya itu bukan orang rohani Pak, biasa saja. Saya bilang, Mak, doakan terus. Itu yang akan terjadi. Kami akan bangun gedung. Dan dia terus berdoa sampai hari ini. Makasih betul-betul sama Tuhan saya. Dan terima kasih juga kepada Pak Pendeta Trisbison, kawan-kawan hamba Tuhan dari GPMBRI dan gereja lain, Pak Victor, Pak Siter, Pak Pendeta Siter, Pak Anjon, terima kasih, dan seluruh jemaat diaken yang ada, makasih banyak. Terus kita bersatu lagi, terus bekerja sama, karena kemuliaan Tuhan sedang bekerja di tempat ini. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapak Ibu, kemarin saya sempat konsultasi dengan yang membangun ini. Yang membangun ini adalah yang membangun rumah saya. Karena saya pakai dia lebih nyaman, diajak komunikasi, dan kalau ada dana sekian pun dia mau kerja. Jadi tidak nunggu dana besar. Jadi ketika saya ngobrol-ngobrol, bangunan dari dasar sampai ke fondasi lantai itu sekitar 2 miliar Pak. Yang paling mahal memang payungnya cukup besar, cukup mahal. Jadi kita doakan termin pertama bangunan fondasi ini sampai ke lantai, baru nanti termin kedua kita untuk payung Pak. Nah ini doakan terus, dan saya berharap Bapak Ibu dipakai Tuhan untuk dalam hal ini semua ya. Makasih banyak. Lihat kanan kiri, senyum dulu biar tidak tegang. Oke, thank you banyak, luar biasa. Silakan Bu Naomi lanjutkan. Waktunya kita bersama-sama akan mengisi kantong tengah kita dengan menikmati hidangan yang sudah disiapkan, tapi bukan di sini. Di rumah Bapak Gembala yang ada di belakang sudah disiapkan semua. Untuk itu sebelum kita menikmati makan siang kita akan berdoa bersama-sama untuk Pendeta Juminius. Berdoa untuk makanan yang akan kita nikmati. Kalau sudah doa seperti ini semua pasti senang Bapak Ibu ya. Kita mau mengucap syukur untuk berkat makanan disediakan oleh panitia, Pak Gembala dan majelis diaken di sini ya. Dan bukan itu sepertinya, kita mau syukuri banyak hal. Salah satunya firman dan iman, karena seperti Pak Gembala bilang tadi, firman itu tidak akan pernah sia-sia. Saya percaya lewat almarhum ya, orang tua yang punya iman begitu kuat dan teguh, yang dulu di sini tidak ada apa-apa. Makanya ketika Pak Gembala bilang pekerjaan Tuhan besar itu akan dimulai, sebetulnya bukan akan dimulai, sudah dimulai. Amin saudara. Hari ini dilanjutkan, dan tentu semuanya berproses, dan Tuhan sudah atur sedemikian rupa, dari beliau orang tua kita Pak Pendeta Cion sampai ke anak menantu. Saya percaya nanti ke cucunya ya. Kalau iman beliau waktu datang di tempat ini begitu kuat hebat, sehingga hari ini pekerjaan Tuhan semakin berkembang sampai ke anaknya harus 2 kali lebih lipat, 2 kali kuat, ke cucunya nanti 4 kali lipat.
Wah, ini nantang nih. Sepertinya tidak demikian. Firman Tuhan bilang, kalau punya iman sebesar biji sesawi saja, engkau bisa berkata kepada gunung, pindahkan, itu terjadi. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi intinya iman. Saya percaya itu sesuatu yang sangat penting. Jadi sejarah awal sampai hari ini semua Tuhan sudah atur ya. Baik, kita mengucap syukur bersama-sama. Bapa di surga, pada akhirnya segala pujian, hormat dan syukur kami kembalikan kepadamu. Engkau yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Engkau yang telah memanggil semua orang-orang yang istimewa di hadapan, baik hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, hambamu yang Tuhan sudah panggil di surga yang dulu sudah memulai pekerjaan, dilanjutkan kepada anak-anak cucu, demikian juga seluruh jemaat. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa firman-Mu digenapi dan terus digenapi dan akan digenapi. Bahwa iman yang pernah ditanam di tempat ini, pada akhirnya kami melihat terus bertumbuh dan berkembang dan berlipat ganda. Tuhan, terima kasih sudah mempersiapkan segala apa yang akan terus dikerjakan di tempat ini. Dan ucapan syukur dari peristiwa hari ini, penancapan tiang pertama untuk dimulainya kembali kelanjutan pekerjaan yang besar di tempat ini. Tuhan, mereka telah mempersiapkan makanan minuman. Kami terus berdoa ya Tuhan, Pak Gembala yang bersama diaken jemaat yang bukan hanya sekedar memikirkan tetapi ambil bagian bahkan termasuk persiapan hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka yang dengan jerih lelah, berkati mereka yang dengan penuh sukacita yang mendukung kegiatan acara ini, bukan hanya sekedar persiapan hari ini tapi sampai kelanjutannya. Makanan minuman sudah disediakan buat kami, jemaat-jemaat yang telah dengan senang sukacita mempersiapkan menghantar di pastori. Berkati mereka lebih limpah lagi ya Tuhan, sehingga demikian nama Tuhan dimuliakan. Dan makanan itu pula minuman Tuhan suci kuduskan, sehingga boleh menjadi kesehatan kekuatan kami. Dan biar kami boleh mempertanggungjawabkan semua berkat itu untuk melakukan pekerjaan besar untuk kemuliaan Tuhan. Kami ucap syukur sekali lagi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.